pada satu kesempatan kami kumpul ya, para ya kalau menurut saya sih orang-orang yang di bidang-bidangnya lah, ahli-ahli di bidang-bidangnya kami ini kumpul gitu loh. Saya juga hadir waktu itu. Tapi lebih pasnya itu sebenarnya kongko-kongko saja. Nah, untuk menanggapi 100 hari. Kemarin tanggal 28 Januari itu pas itu 100 hari kita menilai kinerjanya Presiden Prabowo Gibran ini di pemerintahan baru ya pasca Presiden Jokowi. Nah, di situ di dalam diskusi itu ada beberapa informasi yang dan masukan ya. Ini sebenarnya yang bicara ini sebenarnya ahli ekonomi makro ya, tapi ya sudahlah karena menyangkut-nyangkut hukum juga saya akan bicara juga lah sedikit-sedikit ya. Saya belajar juga itu ekonomi makro dari almarhum ya yang terkenal itu Pak Basri. Beliau memberikan saya beberapa pandangan beliau waktu itu mengenai ekonomi makro karena beliau almarhum adalah Faisal Basri itu adalah ahli ya di bidang ekonomi makro. Menurut saya sih kadang-kadang prediksinya tepat itu. Nah, jadi ceritanya begini. Kinerjanya Prabowo Gibran ini kan dinilai oleh publik. Menurut saya sih dalam pertemuan itu memang tingkat kepuasan itu di atas kepuasan yang didapatkan oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi di 70 sekian hampir 80, beliau ini di atas 80%. Nah ini, tapi memang di dalam diskusi ataupun kongko-kongko lah lebih pas itu sulit juga ya menilai transformasi dari pemerintah yang lama dengan segala kekurangan ini harus ditutupi ataupun dikerjakan oleh pemerintahan baru ini. Di pemerintahan baru juga ada kekurangan, namun secara umum overall membaik gitu. Banyak diakui itu ya bahwa kita tahu juga di pemerintahan kita nih kita punya punya standar gitu loh. Nah, menurut saya waktu itu yang penting juga adalah penegakan hukum. Nah, Presiden Prabowo nampaknya di dalam nawacita kepemerintahannya beliau ini punya komitmen untuk menegakkan hukum ya, menegakkan hukum bagi para koruptor-koruptor yang sudah dihimbau sebenarnya oleh beliau ya, oleh beliau. Saya setuju sih himbauan beliau itu untuk mengembalikan uang hasil-hasil korupsi itu ya seluruhnya kembalikan kepada negara supaya negara kita ini tidak minus terus ya, neraca defisit terus tuh APBN kita. Nah, karena ini menyangkut masalah ekonomi, memang kelihatan kita tahu ekonomi kita ini kan sudah melambat ya di era-era berakhirnya pemerintahan Jokowi itu. Namun kita mesti tahu juga kita sebenarnya rata-rata lebih baik dari dunia ya. Kalau di dunia itu kan rata-rata di bawah 3%, bahkan ada yang minus gitu. Nah, waktu COVID-19 itu ya kita masih bisa bertengger pada 5,2, 5, sekian gitu loh. Ini hal yang menurut saya bagus sih, masih bagus itu ekonomi kita, berarti masih masih di atas rata-rata dunia gitu. Nah, terus apa yang akan dicapai ini pemerintah ini harus betul-betul ya penegakan hukumnya harus ya tidak boleh tebang pilih lagi ya, harus betul-betul tajam ke atas, tajam ke bawah, dan regulasinya harus diperbaiki gitu loh. Nah, mengapa? Karena kita perlu pelaburan ataupun investor. Kalau bahasa Malaysia itu kan pelaburan ya. Pelaburan ataupun investor itu untuk mengisi pembangunan di dalam negeri kita, domestik kita. Kita butuh uang ya. Nah, kalau uang itu katakanlah bisa kembali dengan regulasi yang baik ya, itu gak perlu lagi rasanya tuh pajak tuh diuber-uber gitu loh. Sekarang kan pajak mau naik nih ya, BPN kita tahu 12% terus dirubah sedemikian rupa. Saya nggak komentar itulah ya. Itu kan menunjukkan bahwa kita ini butuh uang gitu untuk membangun negeri ini. Kekurangan defisit APBN itu kan tidak bisa dengan utang terus ya. Harus betul-betul meningkatkan kinerja, menghasilkan gain, kita bisa menghidupi kita punya rakyat ini ya, pembangunan maupun bayar gaji ASN ya. Kalau tidak ya bagaimana, namanya kehidupan bernegara pasti butuh uang, semua kan butuh uang gitu. Nah, regulasinya juga nih, regulasi tentang bagaimana investor itu bisa merasa safe, merasa
aman ya. Saya kira semua investor pasti kalau ketika memasukkan uang ataupun investasi ke dalam negeri kita ini pasti dia berharap gain kan, mengharap gain, selain gain keuntungan dia juga berharap ada satu hal yang menurut saya juga yang lebih penting itu adalah keamanan bagi investasinya mereka kan, seperti itu. Tidak ada negara yang politiknya amburadul terus uh, ininya hukumnya itu amburadul, investor mau datang, tidak ada itu. Nah kalau nggak ada investor datang, ini yang bahaya. Ini adalah apa, tingkat pengangguran akan meningkat gitu, terus meningkat. Ini bahaya, akan timbul masalah sosial ya, yang menurut saya harus dipikirkan betul oleh pemerintah. Nah sumber-sumber apa yang ada di Indonesia ini menurut saya cukup melimpah, bukan cukup melimpah, sangat melimpah karena kita kelola dengan baik. Nah kita bekerja sama dengan asing ini, kita harus juga jangan terlena ya, kita harus alih teknologi. Kalau kita merasa bahwa kita ini bangsa yang akan mandiri ya kita harus siap dari sekarang gitu. Dan kesempatan untuk bonus demografi tahun 2030 itu diperkirakan kan tenaga kerja yang ada di Indonesia yang angkatan muda yang produktif ini melimpah gitu. Nah kalau ini tidak dipersiapkan dari sekarang ya kita akan kehilangan sia-sia itu kesempatan bonus demografi itu. Maka itu saya sangat setuju dengan adanya program makan gratis bergizi itu ya bagi anak-anak. Itu persiapan betul itu menurut saya. Pemerintah memikirkan supaya anak-anak yang generasi yang akan datang ini nggak kekurangan gizi atau malnutrisi seperti itu ya. Dan saya bandingkan tuh dari negara-negara ya, di Tiongkok ya, itu anak-anak tuh dididik sedemikian rupa. Ada videonya tuh dibandingkan anak-anak. Kalau anak-anak Indonesia ini kan ya senangnya main, senangnya joget-joget, senangnya apa, itu ya memang nggak salah sih, tapi lihat beda dengan mereka itu. Mereka tuh betul-betul ngejar sesuatu yang merupakan fundamental mereka tuh untuk ke depan tuh. Mereka ada semacam apa ya, kedisiplinan itu. Nah ini yang harus kita rombah, budaya-budaya itu gitu loh. Di samping itu juga tadi komitmen pemerintah, menurut saya kinerja Pak Prabowo Gibran ini ya kita perlu dukung ya, dengan tidak lupa juga mengkritisi kalau seandainya ada yang kebijakan-kebijakan yang salah gitu ya. Tidak usah pandang bulu lah, memang kalau salah ada pengusaha-pengusaha yang salah ya, itu ya dikasih sanksi seperti itu, jangan anak emaskan ya, tapi juga harus terukur juga kan, karena ya mau tidak mau kita juga akui bahwa pengusaha-pengusaha besar yang disebut dengan Sembilan Naga itu berkontribusi besar bagi ekonomi kita ya. Berapa juta orang yang hidup ya dengan mereka itu, bekerja dengan mereka, ada berapa juta plus keluarganya itu menggantungkan hidupnya itu. Nah kalau mereka kolaps ya, usahanya juga kolaps, ini berbahaya juga kan, seperti yang sampaikan oleh beberapa ahli juga. Nah ini yang perlu kita sampaikan ya. Kritik boleh, tapi jangan kritik yang bersifat fitnah ya. Itu sangat-sangat menghancurkan, destruktif itu ya. Kalau kritik tanpa fitnah itu akan berakibat pada persoalan hukum nantinya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu yang diskusi saya tuh. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini juga menambah wawasan kita semua ya. Kita terus jaga kesehatan, bekerja dengan ikhlas dan rajin, semangat dan sukses.